Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Masih semangat ya kita belajarnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 4 tentang panas dan perpindahannya. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan kali ini itu masih ada pada buku PR kalian, buku PR tema 6 Intan Pariwara, yaitu halaman 19. Jadi anak-anak sambil menyimak video ini, anak-anak bisa membuka bukunya ya. Nah, apa aja yang akan kita pelajari kali ini? Yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu mengenai dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua yaitu bagaimana kita akan menyampaikan isi bacaan dengan kalimat kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita memasuki poin yang pertama yaitu dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, pada pembelajaran 3 yaitu hari kemarin ya, kita telah mengetahui bahwa kegiatan manusia sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya. Nah, manusia itu memanfaatkan lingkungannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, bagaimana cara kita memenuhi kehidupan kita sehari-hari? Itu tentunya kan berkaitan erat dengan lingkungan sekitar kita. Nah, kita harus menjaga lingkungan atau memperlakukan alam dengan sebaik-baiknya. Tapi banyak sekali ya kegiatan manusia yang justru sadar atau tidak itu telah merusak lingkungan. Apa saja kegiatan manusia tersebut? Itu diantaranya yang pertama yaitu membuang limbah ke sungai. Nah, limbah itu apa? Limbah itu merupakan sisa dari kegiatan. Nah, menurut sumbernya limbah itu dibedakan menjadi 2 yaitu limbah industri dan limbah rumah tangga. Limbah industri itu adalah hasil sisa dari kegiatan perindustrian, misal pabrik itu biasanya mengeluarkan limbah, atau rumah tangga juga mengeluarkan limbah seperti air cucian dan sebagainya. Nah, air limbah ini bisa mencemarkan lingkungan, jadi mengotori air di sungai. Nah, jika ada limbah yang padat, itu nanti juga bisa mengakibatkan banjir jika terdapat hujan lebat, karena limbah padat tersebut dapat menyumbat aliran sungai. Yang kedua yaitu menebang hutan secara liar. Nah, penebangan hutan secara liar ini menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak ada pepohonan yang dapat menahan air. Nah, apa nanti efeknya? Tanah bisa menjadi longsor, kemudian bisa juga memicu banjir karena air tidak diserap oleh pepohonan. Nah, terjadi banjir di NTB karena hutan yang gundul. Seperti itu ya. Jadi tidak boleh menebang hutan secara liar. Sebaiknya kita menanam pohon. Nah, itu baik untuk lingkungan kita juga. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan pestisida secara berlebihan. Sebenarnya pestisida itu bermanfaat ya, bisa untuk membunuh hama, memberantas hama. Tetapi jika berlebihan, hal tersebut bisa merugikan. Kenapa? Karena pestisida tersebut bisa membunuh semua hewan, termasuk hewan yang mungkin tidak merugikan kita. Nah, jadi kenapa? Karena pestisida itu mengandung bahan-bahan kimia, jadi bisa membunuh semua hewan ya jika kita menggunakan berlebihan. Jadi kalau kita membutuhkan pestisida, kita harus menggunakan dengan bijaksana sesuai kebutuhan. Nah, kemudian yang keempat yaitu memburu binatang liar. Perburuan binatang liar itu dapat menyebabkan hilangnya keseimbangan alam. Kenapa? Salah satunya itu mempengaruhi rantai makanan. Contohnya apa? Contohnya itu jika orang-orang memburu burung hantu. Banyak kan ya sekarang burung hantu yang bisa kita jumpai. Nah, itu jika banyak orang memburu burung hantu, otomatis burung hantu akan sedikit
Nah, padahal burung hantu itu adalah predator atau pemangsa tikus. Jika burung hantu itu sedikit, maka tidak ada hewan yang memakan tikus. Jadi tikus itu akan merajalela, semakin banyak seperti itu ya. Jadi kita dilarang untuk memburu binatang liar. Binatang liar itu tidak hanya burung hantu, tapi juga ada harimau, kemudian singa yang ada di hutan. Kemudian nomor 5, kegiatan yang bisa merusak lingkungan alam yang kelima itu adalah menangkap ikan dengan racun, setrum, dan bahan peledak. Kenapa kira-kira hal ini bisa menyebabkan kerusakan lingkungan alam? Nah, itu karena dengan racun, setrum, atau bahan peledak itu dapat mematikan semua ikan, yang besar maupun yang masih kecil. Karena seharusnya jika kita menangkap ikan, sebaiknya kita menangkap yang sudah besar, sehingga yang masih kecil itu bisa menjadi bibit kemudian hari. Kalau kita tidak menyisakan bibit yang masih kecil tadi, bisa jadi nanti ikan akan mengalami kelangkaan atau kepunahan. Nah, kemudian yang keenam yaitu menambang secara liar. Nah, menambang secara liar ini merupakan kerusakan lingkungan. Contohnya itu pertambangan batu gamping di perbukitan kapur. Banyak bukit kapur yang mengalami kerusakan karena bebatuannya diambil secara liar. Nah, menambang ini tidak boleh sembarangan ya. Jadi kalau ada kegiatan pertambangan, itu yang benar adalah yang telah memiliki izin dari pemerintah. Jadi tidak boleh kita melakukan penambangan secara liar. Nah, jadi setelah mengetahui dampak negatif tadi, kegiatan tadi, maka sekarang apa yang kira-kira akan kamu lakukan? Menjaga lingkungan atau merusak lingkungan? Semua ini merupakan pilihan kita masing-masing sebagai manusia. Jika kita menjaga lingkungan, insya Allah alam akan memberikan manfaat juga kebaikan. Nah, jika merusak lingkungan, bisa jadi itu juga menjadi bencana untuk kita pada suatu saat nanti. Jadi mari kita menjaga lingkungan kita ya. Nah, kemudian di selanjutnya poin kedua yaitu kita akan belajar mengenai penyampaian isi bacaan dengan kalimat sendiri. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai ide pokok ya di semester 1. Kemudian cara mengembangkan juga. Nah, di sini kita masih akan belajar tentang hal tersebut agar kita semakin mahir untuk menyampaikan kembali isi bacaan yang telah kita baca. Nah, hal yang perlu diperhatikan untuk menyampaikan isi bacaan tersebut antara lain cara yang pertama. Tahapan pertama yaitu anak-anak bisa mencari pokok isi bacaan masing-masing paragraf. Ya, jadi kita cari apa ide pokoknya. Nah, ide pokok itu apa? Itu bisa di awal ataupun di akhir paragraf, yaitu inti dari isi paragraf tersebut. Nah, kemudian jika kita sudah tahu pokok bacaannya, kita bisa menuliskan kata kunci pada setiap paragraf tadi. Hal ini bisa mempermudah anak-anak untuk nanti mengembangkan isi bacaan. Nah, selanjutnya yaitu mengembangkan pokok bacaan dengan kalimat sendiri. Nah, hal ini ada catatan tersendiri ya. Jadi anak-anak harus menggunakan kosakata baku untuk menuliskan kembali isi bacaan. Kosakata baku itu apa? Yang seperti apa? Yang ada di kamus. Jadi seperti yang sebelumnya kita juga sudah belajar kata baku tidak baku. Nah, gunakanlah kosakata yang baku serta menggunakan kalimat yang mudah dimengerti ya. Kemudian kan kita tadi sudah mencari ide pokok masing-masing paragraf. Nah, setiap ide pokok tersebut itu harus dimuat dalam bacaan yang akan anak-anak kembangkan. Jadi bacaan yang baru itu harus memuat semua ide pokok bacaan, tidak boleh ada yang tertinggal. Nah, sekarang kita akan belajar bersama contoh. Oke. Kita akan mencoba menyampaikan isi bacaan dengan bahasa kita sendiri. Nah, ini ada bacaan,
ada di buku PR halaman 20. Mari beraktivitas 2 ya. Bacalah teks berikut. Dampak negatif interaksi manusia dan lingkungan. Paragraf pertama, pola hidup dan aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan. Aktivitas manusia seperti beternak, berkebun, dan bertani dapat memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lain. Namun, tidak selamanya interaksi manusia dengan lingkungannya berdampak positif. Nah, dari paragraf 1 tadi, kita lihat, kita tentukan ide pokok bacaan. Nah, dari paragraf pertama tadi, kita dapat pokoknya itu adalah pola hidup dan aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan. Ada yang bermanfaat tapi juga ada yang merugikan. Nah, untuk mempermudah, kita buat kata kunci. Misal pola hidup, aktivitas, dan bermanfaat. Nah, kita kembali ke paragraf 2. Untuk mempersingkat, anak-anak bisa sambil membaca, dibuka bukunya ya, tadi halaman 20. Nah, dibaca. Untuk paragraf kedua itu kita peroleh pokok pikiran atau ide pokoknya itu ini. Aktivitas manusia banyak yang merugikan lingkungan, misalnya penambangan, pembuangan limbah atau sampah, dan penebangan liar. Kata kuncinya apa? Ini ada aktivitas merugikan lingkungan, penambangan. Nah, kemudian di paragraf 3 itu ide pokoknya adalah selain merugikan makhluk hidup lain, interaksi yang menyebabkan kerusakan alam juga akan merugikan manusia dan menyebabkan bencana. Di sini kata kuncinya adalah interaksi dan merugikan. Nah, dari ide pokok dan kata kunci ini nanti kita bisa membuat pengembangan bacaan tadi, yaitu diperoleh seperti ini ya. Jadinya hasilnya, dampak negatif interaksi manusia dan lingkungan. Pola hidup dan aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan. Pengaruh tersebut ada yang bermanfaat, tetapi ada juga yang merugikan. Pengaruh yang merugikan yaitu penambangan, pembuangan limbah atau sampah, dan penebangan liar. Aktivitas-aktivitas tersebut merugikan manusia dan makhluk hidup lain. Manusia harus memelihara lingkungan agar tidak terjadi bencana akibat aktivitas-aktivitas merugikan tersebut. Nah, itu tadi. Jadi yang bisa anak-anak lakukan ketika harus mengembangkan pokok bacaan dengan bahasa sendiri itu, yang pertama adalah apa tadi? Masih ingat? Yaitu mencari pokok-pokok bacaan pada masing-masing paragraf. Jika memang itu terdiri dari beberapa paragraf, kemudian bisa menuliskan kata kunci dan mengembangkan kalimat dari pokok bacaan atau kata kunci tadi. Ingat, harus menggunakan kosakata baku, dan juga kalimat harus mudah dipahami ya. Selanjutnya, kewajiban anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kewajiban biasanya yang berhubungan dengan kewajiban adalah apa? Hak ya. Hak. Nah, apakah perbedaan hak dan kewajiban itu? Masih ingat tidak? Nah, jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan menurut aturan yang berlaku. Jadi kewajiban itu yang wajib, seperti namanya kewajiban berarti wajib. Kemudian hak. Hak itu adalah sesuatu yang harus diterima. Nah, tapi sebelum kita menuntut hak, di mana hak itu sesuatu yang harus diterima, kita harus menunaikan apa itu yang dinamakan kewajiban. Jadi kita boleh memperoleh hak itu setelah melaksanakan kewajiban. Nah, contoh-contohnya ya sekarang, hak anak dan kewajiban anak di lingkungan keluarga. Nah, apa saja di lingkungan keluarga itu ada. Nomor 1, hak dulu ya kita bahas. Jadi hak anak itu diantaranya memperoleh didikan dan bimbingan tentunya dari orang tua ataupun dari keluarga yang lain. Misal dari kakak jika memiliki kakak. Nah, kemudian
Yang kedua, mendapatkan makan dan minum. Nah, kita sebagai anak, kita memiliki hak untuk mendapatkan makan dan minum. Kemudian memperoleh waktu untuk bermain. Jadi tidak hanya di rumah itu, kita juga berhak untuk bermain. Kemudian mendapatkan perlindungan dari orang tua. Nah, untuk memperoleh semua hak ini, kita juga wajib melakukan hal-hal berikut. Nah, ini yang pertama, menaati nasihat yang diberikan orang tua. Kedua, berpamitan ketika hendak pergi. Ketiga, menyayangi seluruh anggota keluarga. Dan yang keempat, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Jadi kita sebagai anak, kita harus membantu orang tua, tidak hanya berleha-leha menuntut, aku mau bermain pak, bu, gitu. Nggak boleh, kita harus juga membantu pekerjaan orang tua di rumah. Apalagi ketika kita belajar di rumah, waktu di rumah kita lebih banyak. Kita harus menggunakan waktu kita dengan bermanfaat, tidak hanya bermain saja ya. Kemudian, hak dan kewajiban anak di lingkungan sekolah. Nah, ini semoga tidak lupa ya, meskipun kita sudah lama tidak ke sekolah. Nah, yang pertama yaitu mendapatkan perlakuan yang adil antara anak yang satu dengan anak yang lain atau dengan teman-teman kita. Kemudian mendapatkan penilaian dari guru. Kemudian tentunya juga menggunakan fasilitas sekolah. Nah, kemudian apa sih sebenarnya kan kita belajar di sekolah itu juga harus mendapat didikan dan bimbingan dari guru. Nah, untuk mendapatkan hak tersebut, kita harus melakukan kewajiban. Yang pertama, menaati tata tertib sekolah. Kemudian, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, nanti setelah kita belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dari guru, kita akan mendapatkan penilaian dari guru. Nah, semakin bagus belajarnya dan juga hasilnya, kita pasti akan mendapatkan penilaian yang lebih baik lagi. Nah, karena kita belajarnya sekarang di rumah juga harus mengerjakan tugas dengan baik, belajar dengan baik agar mendapatkan penilaian dari guru. Karena kalau anak-anak tidak melakukan tugas dengan baik atau tidak mengumpulkan tugas, maka guru tidak bisa menilai karena tidak ada pekerjaan yang bisa dikoreksi. Gitu ya. Kemudian kalau di sekolah, anak-anak wajib melaksanakan piket sesuai jadwal dan menjaga ketenangan dalam kegiatan pembelajaran itu di sekolah. Semoga kita nanti bisa segera kembali ke sekolah untuk melakukan pembelajaran seperti sebelum pandemi. Amin. Nah, kemudian yang terakhir, hak dan kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Nah, jadi tidak hanya di rumah, di sekolah, tapi juga di lingkungan masyarakat. Nah, ini memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kemudian menjalin sosialisasi dengan tetangga sekitar. Jadi kita tidak senantiasa di dalam rumah saja, kita juga harus menjalin sosialisasi dengan tetangga sekitar. Jangan sampai kita tidak mengenal tetangga kita. Kemudian mendapatkan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman. Dan yang terakhir, mendapatkan perlakuan yang adil. Nah, ini didapatkan ketika kita telah menjalankan kewajiban kita, yaitu di masyarakat itu kita kewajibannya mengikuti kegiatan kerja bakti, misal diadakan ya. Kemudian menaati aturan yang ada dalam masyarakat, bersikap sopan dan ramah, dan menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar. Nah, hak dan kewajiban yang sudah Ibu sampaikan barusan itu baru sedikit ya, mungkin banyak sekali hak dan kewajiban yang tidak atau belum Ibu tuliskan di pembelajaran ini. Nah, harapannya anak-anak bisa sendiri menggali apakah hak dan kewajiban yang harus kita lakukan, kemudian bagaimana menjaga lingkungan agar interaksi kita dengan lingkungan itu bisa lebih baik lagi. Nah, cukup pembelajaran hari ini itu saja dari Bu Guru. Terima kasih. Mohon maaf juga apabila dalam penyampaian materi
ibu terdapat kesalahan ya, pesan ibu yang terakhir yaitu tetap semangat belajar meskipun di rumah dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kamu berada ya. Sampai jumpa, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.